Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Di pembelajaran 1 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP di halaman 43 sampai dengan 52. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di atas kanan video Kak Rina ya, seperti ini. Nanti ada playlist atau juga ada video rekomendasi ya. Atau bisa juga untuk melihatnya bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti ada nih kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Misalnya sekarang adik-adik kelas 2 ya. Kita pilih playlist kelas 2 tema 1 sampai 8. Klik biru-birunya. Nanti akan masuk ke playlist dari kelas 2. Nah, contohnya ini kelas 2 tema 1, kelas 2 tema 2, dan seterusnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2, klik putar semua. Nanti akan muncul yang pertama kali adalah video yang paling pertama. Untuk yang lainnya bisa scroll ke bawah aja nih, dicari ya yang mana. Nanti lengkap ada halamannya juga sama pembelajarannya, pembelajaran berapa. Ya. Nah, kita mulai adik-adik. Di subtema 2 tadi judulnya tugasku sehari-hari di sekolah ya. Jadi di sini kita lihat ada gerbang sekolahnya Siti dan kawan-kawan. Ya, nama sekolahnya Siti itu SDN Nusantara 01 ya, 01. Nah, kemudian kita lihat di sini ada bacaan. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera ya adik-adik. Di semua sekolah hari Senin biasanya ada upacara bendera ya kan? Kemudian Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan biasanya berisi tentang pesan-pesan mengenai lingkungan sekolah. Nah, jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah ya adik-adik. Itu tugas seluruh anggota sekolah. Berikutnya kita lihat, ini ada denah ya, ini namanya denah ya adik-adik ya. Denah. Nah, denah apa? Ini adalah denah Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. Ada gambar sawahnya di sini, ya kanan kirinya sawah. Lalu ini sekolahnya, namanya Jalan Nusantara. Lalu di seberangnya ada puskesmas, ada toko, ada rumah warga, ada fotokopi, dan ada balai kelurahan. Nah, kita baca dulu teksnya ya. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan juga tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui oleh angkutan umum. Nah, adik-adik, dibaca teksnya dengan suara dan intonasi yang jelas ya, contoh seperti tadi Kak Rina. Sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, kita akan melihat dari teks. Kak Rina sudah menaruh teksnya di sebelah kanan ya, supaya kita bisa ngintip-ngintip, karena ini kalau naik turun nanti adik-adik pusing ya. Nah, nomor 1. Nah, ini seperti ini. Nah, jalan SDN Nusantara 01 terletak di jalan apa? Nah, ini adik-adik jalan apa ya? Nih, nama jalannya. Jalan Nusantara ya. Kita jawab di sini. Jawabannya di garis ini ya adik-adik ya. Jalan. Oh, ini udah ada jalannya dari sananya nih. Jadi langsung Nusantara. Nusantara. Lalu nomor 2, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat, nih bisa lihat dari sini ada sawah dan sawah, atau bisa di teksnya juga ada di sini ya, terdapat sawah. Jadi kita tulis di sini sawah.
Di seberang SD Nusantara terdapat apa? Nih, ya. Rumah warga, kemudian toko, dan tempat fotokopi. Fotokopi. Ya. Nah, kalau yang tepat di depannya banget itu yang ini ya adik-adik ya, yang berhadapan banget tuh rumah warga ya. Berikutnya yang nomor 4. Tempat yang terletak antara rumah warga dan puskesmas. Nih ya, ini puskesmas, ini rumah warga. Berarti diantaranya adalah ini, toko ya. Kita tulis di sini toko. Kemudian yang nomor 5. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan. Ini rumah warga, ini balai kelurahan. Ini dia. Fotokopi ya. Foto, ini F ya. Foto kopi. Yang nomor 6, jarak antara SD Nusantara 01 dengan kota adalah nih, 5 km. 5 km. Lalu nomor 7 adik-adik, siswa berangkat ke sekolah dengan nih, ada banyak jawabannya ya. Karina akan mulai dari sini deh biar muat. Diantar orang tua. Terus selain itu ada berjalan kaki. Dan ada juga yang tadi naik angkutan umum ya. Angkutan umum. Oke, selanjutnya sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Fotokopi dan puskesmas. Berarti ini adalah ada 2 ya, toko di sini ya. Toko sama rumah warga. Ya. Toko, rumah warga. Ya. Lalu yang 9, sebutkan nama tempat di antara balai kelurahan dan puskesmas. Balai kelurahan dan puskesmas. Nah, ini ada 3. Ada toko, terus ada rumah warga, satu lagi fotokopi. Kemudian berikutnya, sebutkan nama tempat 2 bangunan sebelah kanan puskesmas. Ini puskesmas. Nah, 2 bangunan sebelah kanannya apa? 1, 2 ini ya. Rumah warga. Nah, kita lanjut. Amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat secara berkelompok. Gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Nah, kita mau membuat peta sekolah adik-adik ya. Terus nanti ada pertanyaannya di sini nih. Nah, Karina akan buatkan petanya di sebelah kanan ya. Nah, untuk membuat peta adik-adik, kita biasanya menggunakan arah mata angin. Arah mata angin ya, seperti ini. Jadi kalau kita menghadap kalau adik-adik tahu matahari terbit itu ada di sebelah mana? Di sebelah timur ya. Berarti adik-adik lihat kalau misalnya ada matahari terbit itu berarti ada di sebelah kanan adik-adik. Berarti depan adik-adik itu adalah menghadap ke utara ya. Nah, itu kuncinya. Lalu sekarang Karina mau buat peta ya. Ini contoh ya adik-adik ya. Jadi karena Karina sudah tidak sekolah, jadi Karina buatkan berdasarkan imajinasi Karina. Nah, dan Karina buatnya kotak-kotak kayak gini aja ya. Karena kan kalau bikin kayak tadi tuh bagus banget, Karina nggak bisa. Nah, ini SD. Karina mungkin bilangnya SD 01 ya. Oke. Terus di sebelah kirinya itu ada kelurahan. Sebelah kanannya
Kalau ini sebetulnya nanti disesuaikan dengan denah sekolah adik-adik ya. Ini fotokopi. Biasanya kalau dekat sekolahan itu ada fotokopi ya adik-adik. Fotokopi. Terus ini jalannya. Nama jalannya misalnya jalan apa ya adik-adik ya? Jalan Maju Jaya misalnya ya. Terus misalnya seberangnya SD 01 di sini ada rumah makan. Rumah makan karena singkat rumah makan RM. Misalnya terus di sini ada lapangan bola misalnya ya. Nah, dan lain-lain. Ini sebagai contohnya aja. Bikinnya kotak-kotak aja juga nggak apa-apa ya. Nah, Karina tambahkan lagi deh di sini. Ini ada misalnya kolam renang. Nah, ya. Yuk kita jawab di sini nama sekolahku adalah SD 01 ya adik-adik. Nanti sesuai dengan sekolah adik-adik aja ya, karena bingung nih nama sekolahnya nih. Alamatnya di Jalan Maju Jaya. Ingat, ini contoh ya adik-adik. Nanti adik-adik kerjainnya harus sesuai dengan alamat sekolah adik-adik ya. Terus sebelah kanan sekolahku ada apa? Nah, kita cara lihatnya sebelah kanan. Berarti kan sekolahnya madep sini. Sebelah kanannya berarti yang mana nih adik-adik? Berarti yang ini sebelah kanannya ya. Berarti kelurahan. Terus sebelah kirinya berarti yang ini. Fotokopi. Nah, lanjut di depan sekolahku terdapat ini, rumah makan. Oke, kita lanjut ya. Ada bacaan lagi nih adik-adik, judulnya uang saku. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan adik-adik. Karena kan upacara itu cukup lama ya. Terus selesai upacaranya, Siti jadinya haus. Nah, Siti dan teman-teman beli minuman nih di kantin. Uang saku setiap siswa biasanya berbeda-beda ya adik-adik ya. Nah, Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Nih, contohnya Siti. Siti pecahannya 500 rupiah, ada 4. Kalau Dayu 500-nya 2, 200-nya 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini Beni. Kalau Beni ada 2 nih seribuannya ya. Kita hitung yuk jumlah uang Siti dan Dayu dan Beni. Uang Siti tadi 500-nya ada ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita tambahin. Adik-adik pasti udah jago dong penambahan penjumlahan ke bawah gini ya. 0, 0, 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Jadinya 2.000. Lalu uang Dayu tadi 500-nya kan ada 2. Jadi 1.000. 5, terus 200-nya ada 5, jadi 1.000 juga. 1.000 ditambah 1.000, 2.000. Nah, kalau Beni seribuannya 2 ya, 2 logam, 2 koin logam. Nah, kita langsung tambahkan aja, 1.000 tambah 1.000, 2.000. Jadi sebenarnya uangnya sama ya, hanya pecahannya aja yang beda, dikasih sama ayah dan ibunya dengan pecahan yang berbeda, tapi nilainya sama-sama 2.000. Kita lanjut, kita mau mengenal nilai kelompok pecahan uang. Yang pertama ini ada 2 koin ya. Biasanya kalau kita sebut ini koin ya adik-adik ya. Ya, koin. Ada 2 koin 100 rupiah. Berarti kalau ada 2, 100-nya kan ada 2 dikali 2 ya. Jadinya 200 rupiah ditulisnya. Nah, nilai uangnya seperti ini. Rp 200 ya. Kalau yang ini 500 dan 100, tinggal tambah aja, jadinya 600 rupiah ditulisnya seperti ini. Kemudian yang ini 100-nya ada 2, dan ada 1 koin 200, jadinya 400 rupiah. Nilai uangnya Rp 400, ya. Nah, sekarang kita pasangkan kelompok uang logam berikut adik-adik yang bernilai sama. Nah, nilai samanya berarti kayak tadi kita lihat. Yang kiri itu 500, berarti yang kanan itu ada banyak, ada 100, 200, 500 ya. Nah, itu kita
harus mencari yang senilai, ya. Nih, kita mau cari dulu yang pertama, yaitu 500. Nah, kalau kita jumlahin dulu aja yang sebelah kanan ya. 500 tambah 200, 700, tambah 100, 800, tambah 200, 1000. Jadi ini 1000. Kita tulis aja dulu di sini. 1000. Ya. Kalau yang ini 500 tambah 100, 600, 600 tambah 100, 700 tambah 200, 900. Kalau ini 200, 300, 500 ya. Yuk kita cocokin. Yang 500 ke sini ya, ini 500 nih. Ke sini. Kalau yang 1000 berarti ke sini ke atas. Jadinya kayak gini, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul ya adik-adik ya. Nah, kita lihat ada gerakan dasar tari. Yaitu yang pertama seperti ini, posisi sikap awal menari, kakinya rapat seperti ini, badannya tegap ya. Kemudian posisi tangan lurus ke bawah seperti ini, badannya juga masih tegap. Kemudian berikutnya ada gerakan menekuk tangan ke samping seperti ini. Ya. Tangan yang satu ditekuk seperti ini, yang ini agak dinaikkan sedikit. Kemudian berikutnya gerak menekuk tangan ke atas, ya. Seperti ini nih. Lalu kaki, posisi kaki berjingkat, lalu gerak mengangkat kaki. Kemudian ada gerak menekuk tangan ke depan dan posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, nanti adik-adik praktekkan sesuai dengan arahan Bapak dan Ibu Guru ya. Biasanya nanti akan diberikan contoh. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!